Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhanil Putra dengan NIM 23109111. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas termodinamika. Baiklah, pembahasan soal pertama yaitu soal 9.34, di mana dari soal dapat kita ketahui bahwa terdapat P1 95 kPa, T1 27 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin menjadi 300 Kelvin, Qin 750 kJ per kilogram, rasio kompresinya yaitu V1 per V2 sama dengan 8. Nah, yang ditanya yang pertama yaitu P3 dan T3, UE net, efisiensi termal, dan juga MEP. Selanjutnya kita gambarkan siklusnya seperti berikut beserta diagram PV-nya. Selanjutnya kita tinjau kondisi 1, di mana terdapat P1 95 kPa, T1 300 Kelvin. Nah, kita buka pada tabel termodinamika yaitu tabel A17, akan dijumpai yaitu U1 214,07, VR1 621,2. Selanjutnya yaitu kita tinjau kondisi 2, di mana menggunakan rumus VR2 dibagi VR1 sama dengan V2 per V1. VR2 sama dengan V2 per V1 dikali VR1. Kita masukkan angkanya yaitu 1 per 8 dikali 621,2. Maka akan kita peroleh nilai VR2 yaitu 77,65. Selanjutnya untuk mencari T2 dan U2 kita buka tabel A17. Namun pada tabel tidak dijumpai yang VR2 nya itu 77,65. Maka kita bisa ambil dua tingkatan atau dua perantara, satu nilai di bawah dan satu nilai di atasnya. Lalu dapat kita lakukan mencari nilainya dengan cara interpolasi seperti berikut, yaitu 78,61 dikurang 77,65 dibagi 78,61 dikurang 75,5 sama dengan 670 dikurang T2 dibagi 670 dikurang 680. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan hingga diperoleh nilai T2 yaitu 673,1 Kelvin. Begitu juga untuk mencari nilai U2-nya. Selanjutnya kita masuk ke rumus P2 dikali V2 dibagi T2 sama dengan P1 dikali V1 dibagi T1. Kita pindah luaskan menjadi P2 sama dengan V1 per V2 dikali T2 per T1 dikali P1. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya yaitu 8 dibagi 678 dikali 673,7 dibagi 300 dikali 95 sehingga diperoleh nilai P2 yaitu 1705,186 kPa. Selanjutnya kita tinjau kondisi 3, di mana Qin-nya rumusnya yaitu U3 dikurang U2. Nah, di mana U2 dan juga Qin-nya telah diketahui dari soal, maka kita mencari U3 dengan rumus Qin ditambah U2. Kita masukkan angkanya yaitu 750 ditambah 491,2 sehingga diperoleh nilai U3 sama dengan 1241,2 kJ per kilogram. Selanjutnya karena nilai T dan juga nilai VR-nya tidak terdapat di tabel, maka kita bisa melakukannya dengan cara interpolasi tabel pada A17 sehingga akan diperoleh nilai T3 yaitu 1539K dan VR3 yaitu 6,588. Selanjutnya kita masuk ke rumus P3 dikali V3 dibagi T3 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2, di mana dari diagram PV-nya kita dapat melihat bahwa V3 itu sama dengan V2. Nah, selanjutnya kita cari nilai P3 dengan cara P2 dikali T3 dibagi T2 sama dengan 1705,186 dikali 1539 dibagi 673,1 sehingga diperoleh nilai P3 yaitu 3898 kPa. Selanjutnya kita tinjau kondisi 4 dengan rumus VR4 dibagi VR3 sama dengan V4 dibagi V3, di mana V4 sama dengan V1 dan V3 sama dengan V2.
Selanjutnya itu VR4 sama dengan VR3 dikali V1 per V2. Kita masukkan angkanya 6,588 dikali 8 sehingga diperoleh nilai VR4 sama dengan 52,70. Untuk mencari nilai T dan juga U-nya, kita lakukan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara interpolasi, sehingga akan diperoleh nilai T4 sama dengan 774,7 Kelvin, U4 sama dengan 571,85 kJ per kg. Selanjutnya kita mencari Q-out dengan rumus U4 dikurang U1. Kita masukkan angkanya 571,85 dikurang 214,07 sama dengan 357,78 kJ per kilogram. Selanjutnya W-net dengan rumus Q-in dikurang Q-out, yaitu sama dengan 750 dikurang 357,78 sehingga diperoleh nilai W-net yaitu 392,22 kJ per kilogram. Selanjutnya kita mencari nilai efisiensi termalnya dengan rumus W-net dibagi Q-in dikali 100%. Kita masukkan angkanya 392,22 dibagi 750 dikali 100% sama dengan 52,29%. Kita bulatkan menjadi 52,3%. Selanjutnya kita ingin mencari nilai MEP. Namun nilai V1 nya belum diketahui, maka kita akan mencari nilai V1 terlebih dahulu. Dengan rumus P1 kali V1 sama dengan R dikali T1, dimana V1 sama dengan RT1 dibagi P1. Untuk nilai R nya dapat kita peroleh pada tabel A2. Kita masukkan angkanya 0,287 dikali 300 dibagi 95 sama dengan 0,906 meter kubik per kilogram. Selanjutnya V1 dibagi V2 sama dengan 8. Kita pindah ruaskan, V2 sama dengan V1 dibagi 8. V2 sama dengan 0,906 dibagi 8. Maka diperoleh nilai V2 sama dengan 0,11325. Selanjutnya mencari MEP dengan rumus W-net dibagi V1 dikurang V2. Kita masukkan angkanya 392,22 dibagi 0,906 dikurang 0,11325 sehingga diperoleh nilai MEP yaitu 494,75 kPa atau kita bulatkan menjadi 495 kPa. Selanjutnya yaitu pembahasan soal 9.56. Nah, dari soal tersebut dapat kita peroleh diketahui yang pertama terdapat P1 sama dengan 95 kPa, T-nya sama dengan 15 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin menjadi 288 Kelvin, B-nya sama dengan 10 cm, kita rubah menjadi meter, menjadi 0,1 meter, R-nya sama dengan D dibagi 2, diperoleh 0,05 meter, S-nya 12 cm, kita konversikan ke meter menjadi 0,12 meter. Selanjutnya kita peroleh dari tabel A2 nilai R-nya yaitu 0,287 kPa dikali meter kubik dibagi kilogram dikali Kelvin. Nilai K-nya sama dengan 1,4, CP-nya sama dengan 1,005 kJ per kilogram Kelvin, CV sama dengan 0,718 kJ per kilogram Kelvin. Untuk diagram PV-nya seperti berikut, di mana yang diminta soal yaitu kita mencari W-net-nya ketika 1600 rpm. Oke, selanjutnya itu pertama-tama kita cari nilai V1 terlebih dahulu dengan rumus R dikali T1 dibagi P1. Kita masukkan angkanya 0,287 dikurang 288 dibagi 95 sehingga akan menghasilkan 0,8701 meter kubik per kilogram. Itu untuk nilai V1 nya. Selanjutnya itu massa udara total yang diambil oleh 8 silinder. Nah, rumusnya itu M sama dengan N silinder dikali delta V dibagi V1. Dimana untuk delta V tersebut rumusnya itu Pi B kuadrat S dibagi 4. Kita masukkan angkanya 8 dikali V dikali 0,1 dikuadratkan dikali 0,12 dibagi 4. Dan keseluruhannya itu per 0,8701
sehingga akan menghasilkan nilai M yaitu 0,008665 kg. Selanjutnya kita mencari laju aliran massanya dengan rumus M dot sama dengan M dikali N dot dibagi N ref. Kita masukkan angkanya 0,008665 kg per cycle dikali 1600 dibagi 60 ref per second dibagi 2 ref per cycle, sehingga diperoleh nilai laju aliran massanya 0,1155 kg per second. Nah, dikarenakan ada 2 putaran dalam mesin 4 langkah, maka kita cari rasio kompresinya dengan cara R sama dengan 1 dibagi 0,05, sehingga hasilnya itu 20. Selanjutnya kita cari pada akhir kompresi suhu udaranya yaitu T2 nya dengan rumus T2 sama dengan T1 dikali R pangkat K dikurang 1. Kita masukkan angkanya 288 dikali 20 pangkat 1,4 dikurang 1, sehingga akan mendapatkan hasil 954,6 Kelvin. Selanjutnya yaitu Qin. Untuk mencari Qin tersebut dengan rumus Cp dikali T3 dikurang T2. Kita masukkan angkanya 1,005 dikali 2273 dikurang 954,6, sehingga diperoleh nilai Qin 1325 kJ per kilogram. Selanjutnya itu mencari rasio cut off-nya atau RC dengan rumus T3 dibagi T2 sama dengan 2273 Kelvin dibagi 954,6 Kelvin, sehingga diperoleh hasil RC sama dengan 2,381. Selanjutnya itu efisiensi termalnya dengan rumus 1 dikurang 1 dibagi R pangkat K dikurang 1 dikali RC pangkat K dikurang 1 dibagi K dalam kurung RC dikurang 1. Kita masukkan angkanya 1 dikurang 1 dibagi 20 pangkat 1,4 dikurang 1 dikali 2,381 pangkat 1,4 dikurang 1 dibagi 1,4 dikali 2,381 dikurang 1, sehingga diperoleh nilai efisiensi termalnya 0,6304. Selanjutnya yaitu mencari daya yang dihasilkan mesin dengan rumus W dot net sama dengan M dot dikali W net. Untuk rumus W net sendiri kita jabarkan menjadi efisiensi termal dikali Qin. Nah, maka rumusnya menjadi W dot net sama dengan M dot dikali efisiensi termal dikali Qin. Kita masukkan angkanya 0,1155 kg per second dikali 0,6304 dikali 13,25 kJ per kilogram, sehingga diperoleh nilai W dot net-nya itu 96,5 kW. Oke, selanjutnya itu soal 9.95. Nah, gambar siklusnya seperti berikut, siklus Brayton. Untuk diketahuinya dari soal kita dapat mengetahui nilai V1 sama dengan 850 meter kubik per menit, T1 nya sama dengan 40 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin menjadi 313 Kelvin, P1 nya sama dengan 100 kPa, P2 nya 1600 kPa, T4 nya sama dengan 650 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin menjadi 923 Kelvin. Efisiensi kompresornya 0,85, nilai efisiensi turbinnya 0,88, Cp nya 1,108 kJ per kilogram kali Kelvin, Cv nya yaitu 0,821 kJ per kilogram kali Kelvin, K nya yaitu sama dengan 1,35. Oke, untuk diagram TS nya seperti berikut. Nah, yang pertama kita tinjau pada proses kompresinya. Kita cari nilai Rp dengan rumus P2 dibagi P1. Kita masukkan angkanya 1600 kPa dibagi 100 kPa sama dengan 16. Selanjutnya yaitu T2S sama dengan T1 dikali P2 per P1 pangkat K kurang 1 dibagi K. Kita masukkan angkanya 313 dikali 16 pangkat 1,35 dikurang 1 dibagi 1,35 akan menghasilkan 313 dikali 16
pangkat 0,35 dibagi 1,35 hingga diperoleh nilai T2S-nya itu sama dengan 642,3 Kelvin. Selanjutnya yaitu efisiensi kompresornya dengan rumus H2S dikurang H1 dibagi H2 dikurang H1 sama dengan CP dibagi T2S dikurang T1 per CP T2 dikurang T1. Untuk CP-nya sama bisa kita coret untuk menghilangkan sehingga diperoleh rumusnya efisiensi kompresornya sama dengan T2S dikurang T1 dibagi T2 dikurang T1. Karena kita ingin mencari nilai T2, kita pindah ruaskan. T2 sama dengan T1 ditambah T2S dikurang T1 dibagi efisiensi kompresor. Kita masukkan angkanya. 313 ditambah 642,3 dikurang 313 dibagi 0,85. Sehingga diperoleh nilai T2-nya sama dengan 700,4 Kelvin. Selanjutnya pada proses ekspansi kita akan mencari nilai T4S dengan rumus T3 dikali P4 dibagi P3 pangkat K dikurang 1 dibagi K. Kita masukkan angkanya. T3 dikali 1/16 pangkat 0,35 dibagi 1,35 sehingga diperoleh nilai T4S-nya sama dengan 0,4873 T3. Selanjutnya pada efisiensi turbin dengan rumus H3 dikurang H4 dibagi H3 dikurang H4S sama dengan CP dikali T3 dikurang T4 dibagi CP dikali T3 dikurang T4S. Sehingga kita dapatkan rumus T3 dikurang T4 dibagi T3 dikurang T4S. Karena kita ingin mencari nilai T3, maka kita rubah dulu rumusnya menjadi T4 sama dengan T3 dikurang efisiensi turbin dikali T3 dikurang T4S. Kita masukkan angkanya. 923 sama dengan T3 dikurang 0,88 dikali T3 dikurang 0,4873 T3. Sehingga diperoleh nilai T3-nya yaitu 1682 Kelvin. Selanjutnya kita akan mencari laju aliran massa dengan rumus M dot sama dengan P1 V.1 dibagi RT1. Kita masukkan angkanya. 100 kPa dikali 850 per 60 meter persegi per sekon dibagi 0,287 kPa dikali meter kubik per kilogram Kelvin dikali 40 ditambah 273 Kelvin. Sehingga diperoleh nilai laju aliran massanya 15,77 kg per second. Selanjutnya kita mencari daya keluaran bersih dengan rumus W.Cin. Dengan rincian rumusnya yaitu M. Cp dikali T2 dikurang T1. Kita masukkan angkanya. 15,77 kg per S dikali 0,821 kJ per kilogram Kelvin dikali 700,4 dikurang 313 Kelvin. Sehingga diperoleh nilai W.Cin-nya 6769 kW. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai W.Tout dengan rumus M.Cp T3 dikurang T4. Kita masukkan angkanya. 15,77 kg per second dikali 0,821 kJ per kilogram dikali 1682 dikurang 923 Kelvin. Sehingga diperoleh nilainya yaitu 13257 kW. Selanjutnya kita mencari nilai W.net dengan rumus W.Tout dikurang W.Cin yaitu 13257 dikurang 6769 sehingga diperoleh nilai 6488 kW. Selanjutnya kita mencari rasio kerja balik dengan rumus RBW sama dengan W.Cin dibagi W.Tout. Kita masukkan angkanya. 6769 dibagi 13257 sama dengan 0,511. Selanjutnya itu nilai efisiensi thermal dengan rumus Qin M.Cp dikali T3 dikurang T2. Kita masukkan angkanya. 15,77 kg per second dikali 0,821 kJ per kilogram Kelvin dikali 1682 dikurang 700,4 Kelvin. Sehingga diperoleh nilai Qin-nya 17147 kW. Selanjutnya rumus efisiensi thermalnya yaitu W.net dibagi Qin. Kita masukkan angkanya. 6488 kW dibagi 17147 kW
sama dengan 0,378, atau kita bulatkan, kita rubah menjadi persen, yaitu 37,8%. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf jika terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.